Halo, selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Selamat siang, apa kabar? Salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Saya Leni, Presiden dari Buddhist Fellowship Indonesia, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di channel YouTube Live-nya Buddhist Fellowship Indonesia. Sebelum kita mendengarkan sharing dari tamu spesial kita, ya, tadi barusan kita ada melihat satu buah video, yaitu video tentang pintu belajar. Pintu Belajar dan Buddhist Fellowship Indonesia didirikan oleh founder kami, Ibu Lilian Halim, dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera, mulai dari tingkat PAUD, sekolah dasar, sekolah menengah, tingkat universitas di S1, S2, maupun S3. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak asuh Pintu Belajar yang telah lulus sarjana dan saat ini sudah bekerja di masyarakat dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Terima kasih kepada ibu-ibu Buddhist Fellowship Indonesia, founder kami, Ibu Lilian Halim, dan para donatur lainnya atas support kepada Pintu Belajar selama ini. Ya, kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia yang tergerak hatinya untuk mensupport program charity dari Buddhist Fellowship Indonesia, Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Mudah-mudahan ke depannya Pintu Belajar bisa membantu lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera sehingga bisa mencerdaskan anak bangsa, dan mudah-mudahan anak-anak asuh Pintu Belajar selain bermanfaat dan berkontribusi untuk kesejahteraan keluarga mereka, nantinya juga bisa bermanfaat dan berkontribusi untuk masyarakat Indonesia dan membanggakan bangsa dan negara tercinta kita, Indonesia. Sebelum masuk ke sesi sharing, marilah kita semuanya meluangkan waktu sejenak untuk berdoa sebagai ucapan puji syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa dan Sang Tiratana, karena saat ini kita masih dapat berkumpul dalam keadaan sehat, walaupun secara virtual. Kita dapat berkumpul di siang hari yang berbahagia ini untuk nanti kita sama-sama belajar pengetahuan dari narasumber kita. Marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Marilah kita lanjutkan dengan membacakan dan merenungkan core value dari Buddhist Fellowship Indonesia, supaya nilai-nilai tersebut dapat kita praktekkan dan amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai Kalayanamita Buddhist Fellowship Indonesia, kami bertekad untuk menjalankan nilai-nilai berikut. 1. Respek, penuh hormat kepada Sang Tiratana, mereka yang lebih tua, guru, teman sedama, dan semua makhluk hidup demi tercapainya hubungan yang sehat dan harmonis. 2. Joyful effort, penuh semangat sukacita di dalam mencapai kesejahteraan dan keseimbangan antara fisik dan mental, keluarga dan ekonomi, interpersonal dan spiritual. 3. Integrity, menjalani hidup sesuai prinsip dan nilai-nilai kebenaran, baik melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Service, tidak mementingkan diri sendiri, melayani dengan tulus ikhlas dan sepenuh hati, demi kebahagiaan dan kesejahteraan semua makhluk. 5. Compassion, mengembangkan kebajikan dan welas asih terhadap sesama di dalam menjalani kehidupan yang tidak merugikan siapapun. 6. Learning, terus belajar dan meningkatkan kualitas diri, baik secara pengertian maupun praktek dhamma, demi kemajuan spiritual hingga tercapainya pembebasan sejati. 7. Self-reflection, melakukan introspeksi diri,
mengembangkan kesadaran dan kebijaksanaan, penuh rasa syukur di dalam menjalani kehidupan yang penuh makna. 8. Faith, mengembangkan pandangan benar serta keyakinan yang kokoh untuk terus hidup sesuai dengan Buddha Dharma. Selamat siang Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia. Namo Buddhaya, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semuanya. Di siang hari yang berbahagia ini kita kedatangan seorang tamu istimewa, ya, Mbak Santi Novianti, yang nanti akan membagikan pengetahuannya kepada kita semua mengenai daur ulang sampah organik. Ya, beliau dari Kertabumi Recycling Center dan beliau adalah salah satu foundernya Kertabumi Recycling Center. Ya, dan saat ini Mbak Santi Novianti ya sudah hadir. Ya, kita sapa terlebih dahulu. Ya, selamat siang Mbak Santi. Selamat siang. Apa kabar? Sehat? Sehat, puji Tuhan sehat. Ya, ya. Mbak Santi saat ini lagi berada di mana, Mbak Santi? Lagi ada di kantornya Kertabumi di daerah Bintaro. Bintaro termasuk masih Jakarta Selatan ya? Iya, betul. Oke. Soalnya Bintaro itu ada terbagi dua kali ya, Mbak Santi ya. Ada Bintaro yang termasuk Jaksel, Tangerang Selatan. yang udah Tangsel ya. Oke, ya. Oke. Betul. Mbak Santi, kami dari Buddhist Fellowship Indonesia mengucapkan terima kasih ya Mbak Santi yang telah meluangkan waktunya yang sangat berharga untuk berbagi pengetahuan kepada kita semua mengenai daur ulang sampah organik. Kita tahu bahwa setiap rumah tangga pasti menghasilkan sampah ya, baik organik maupun non-organik. Tapi pada hari ini kita akan membahas tentang sampah organik. Ya. Oke, baiklah. Sebelum kita masuk ke sesi sharing, ya izinkan saya terlebih dahulu untuk membacakan sedikit riwayat singkat dari Mbak Santi ya. Santi Novianti merupakan salah satu founder dari Kertabumi Recycling Center dan sekaligus merupakan PR Director dari Kertabumi Recycling Center. Dan beliau merupakan seorang social entrepreneur dan environmentalist. Ya. Mbak Santi sudah berada di industri sustainability ini sejak tahun 2017 dan fokus mengedukasi masyarakat untuk mengadopsi sustainable lifestyle. Dan hal yang paling expertise di beliau adalah tentang organic skincare dan food security. Kemudian riwayat pendidikan beliau adalah lulusan Universitas Padjadjaran, mengambil bachelor dan mendapatkan gelar Bachelor of Communication di Universitas Padjadjaran, Bandung, dan kemudian melanjutkan studinya ke School of Natural Skincare dan mendapatkan gelar Diploma in Natural Hair Care Formulation di UK pada tahun 2020 di UK Inggris ya. Dan ya, inilah sedikit riwayat singkat dari beliau ya. Semoga Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia dan masyarakat Indonesia bisa lebih mengenal beliau, dan nanti beliau akan sharing tentang bagaimana daur ulang sampah organik. Kemudian nanti setelah itu ada pertanyaan dari audiens.
Nanti saya akan membacakan dan beliau akan langsung menjawab. Ya, terima kasih. Oke, ya. Baiklah, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya, para sahabat Buddhist Fellowship Indonesia, untuk menghemat waktu, kami undang Mbak Santi Novianti untuk bisa membagikan pengetahuannya kepada kita semua mengenai daur ulang sampah organik. Baiklah, waktu dan tempat kita persilakan Mbak Santi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Leni. Terima kasih untuk Buddhist Fellowship yang sudah memberikan kesempatan bagi Kertabumi, khususnya saya, untuk bisa sharing tentang pemanfaatan sampah organik. Dan penting banget kenapa kita mesti belajar tentang gimana cara mengolah sampah organik, karena sampah organik merupakan sampah yang paling banyak berkontribusi terhadap penumpukan di TPA. Jadi setiap orang biasanya menghasilkan sampah kurang lebih 0,7 sampai 1 kilo setiap harinya, dan sebagian besar adalah sampah organik. Nah, kalau kita bisa mengurangi sampah organik, otomatis kita bisa mengurangi beban dari penumpukan yang ada di TPA. Oke, perkenalkan saya Santi Novianti, saya salah satu founder dari Kertabumi. Dan kalau ditanya Kertabumi sendiri apa sih gitu ya, kita mau kenalan dulu. Kertabumi merupakan kewirausahaan sosial, di mana kita concern sekali terhadap isu-isu lingkungan, termasuk permasalahan sampah, sampah organik, sampah anorganik, sampai ke climate change atau perubahan iklim, dengan pendekatan ekonomi kreatif dan pemberdayaan perempuan yang ada di sekitar kita. Lalu kita akan membahas mengenai urban composting dan apa yang mesti diperhatikan, lalu apa hubungannya dengan keadaan sampah kita saat ini, kita akan bahas lebih lanjut lagi. Kalau kita lihat, Indonesia ini merupakan TPA terbesar di Indonesia, khususnya di Bantar Gebang. Setiap harinya sekitar 1.200 truk per hari sampah yang masuk ke dalam TPA. Itu kurang lebih sekitar 7.400 ton, kurang lebih sampah yang dihasilkan dari masyarakat untuk ditampung di TPA. Jadi saya tuh sekitar tahun 2020 ke TPA Bantar Gebang, itu benar-benar tumpukan-tumpukan sampah yang sepanjang mata memandang itu bagai bukit-bukit sampah yang diprediksi tidak bisa bertahan lagi, tidak bisa menampung lagi. Jadi kita berharap ada solusi yang kita bisa kerjakan secara bersama-sama, karena permasalahan sampah merupakan permasalahan semuanya. Setiap orang menghasilkan sampah dan bertanggung jawab terhadap sampahnya sendiri. Belum lagi kondisi di lautan sampah, jadi segala sesuatu permasalahan sampah yang tidak bisa teratasi di darat otomatis akan ke laut. Ya udah banyak banget cerita tentang biota yang ada di laut, termakan plastik, atau banyak sekali sudah kita mendengar tentang bagaimana plastik mengganggu kehidupan yang ada di lautan, khususnya para hewan-hewan yang ada di laut. Dan sebagian besar juga masyarakat masih membakar sampah. Ya, beberapa peraturan daerah masih sudah banyak yang melarang bahwa kita dilarang untuk membakar sampah, tapi kenyataannya di lapangan masih banyak orang-orang yang membakar sampah. Pada saat kita membakar sampah, seolah-olah permasalahan itu beres, sampah terbuang, tapi justru kita sedang mempersiapkan masalah baru. Karena pada saat kita membakar sampah, lebih dari 75 zat beracun keluar di udara dan itu mencemari udara. Belum lagi dampak dari pembakaran sampah juga mempengaruhi penambahan suhu yang berakibat terhadap perubahan iklim. Ini tadi kalau dulu saya nggak begitu, kalau awalnya saya nggak paham tentang sampah, itu saya mikir saya buang sampah itu permasalahannya beres aja gitu. Tapi ternyata sampah kita itu dimulai pada saat kita buang sampah. Kemana sampah kita? Apakah sampah kita menumpuk di TPA? Apakah kita berkontribusi terhadap penumpukan sampah ini? Kalau misalnya mampir atau lihat ke Bantar Gebang, itu luar biasa banget tumpukan-tumpukan sampah yang tadi tidak mungkin setahun lagi atau
beberapa saat lagi udah tidak bisa menampung sampah lagi. Jadi kami berharap untuk semuanya bersama-sama bergerak masif untuk bisa mengurangi penumpukan sampah di TPA. Dan ini adalah rata-rata orang Indonesia menghasilkan 0,7 sampai 1 kilo sampah setiap harinya. Dan sebagian besar lebih dari 50% adalah sampah organik. Sampah organik ini biasanya sampah-sampah sisa makanan, ada food loss, ada food waste yang sebenarnya bisa banget kita olah, kita daur ulang sehingga tidak menumpuk di TPA. Kejadian yang paling diingat oleh masyarakat pasti adalah kejadian pada tanggal 21 Februari tahun 2005 di mana, menewaskan sekitar 157 orang dan tertimbunnya 71 rumah. Ini adalah TPA yang longsor karena terlalu banyak sampah yang ada di TPA tersebut sudah tidak bisa menampung sampah lagi, belum lagi banyak masyarakat yang masih belum memilah sampah sehingga menggabungkan sampah organik dan anorganik. Sampah-sampah organik yang tercampur dengan sampah-sampahan organik otomatis dia mengalami pembusukan sehingga menghasilkan gas metan yang pada akhirnya itu berada dalam jumlah banyak sehingga menjadikan adanya ledakan dan longsornya tembok-tembok yang ada di Lewi Cimahi ini. Itu yang menyebabkan 157 orang tewas. Kita nggak pengen kejadian ini akan terulang kembali, orang tewas dengan masalah sampah aja yang sebenarnya kita bisa cover dan kita bisa atasi. Lalu ini juga, kenapa penting banget untuk memilah sampah, karena sampah organik yang tercampur dan tertimbun akan menghasilkan gas metan, dan gas metan ini selain mudah terbakar dan meledak, contohnya yang terjadi di Lewi Panjang tersebut, adanya gas metan ini juga salah satu penyebab, tingginya suhu atau perubahan iklim. Jadi penting banget untuk milah sampah supaya sampah-sampah organiknya ini bisa kita olah dan sampah-sampah anorganiknya tidak tercemari atau bisa didaur ulang oleh pelaku-pelaku daur ulang. Hal yang kita bisa lakukan pertama adalah berhenti menyumbang ke TPA, salah satunya adalah kita mengkompos. Karena, alam sendiri sudah mencontohkan kita untuk mengurai sampahnya dan kita juga belajar mengkompos, kita mengadopsi dari sistem mengkompos atau penguraian yang ada di hutan atau di alam. Jadi gimana cara alam mengkompos itu yang kita adopsi biasanya di hutan, binatang mati tertutup oleh dedaunan sehingga terurai. Jadi kita mengadopsi sistem mengkompos yang dilakukan oleh alam. Dan apa sih yang bisa kita dapat juga kalau kita mengkompos? Kompos itu juga meningkatkan kualitas tanah. Otomatis akan ada pergerakan dari mikroorganisme sehingga akan membuka pori-pori dan pergerakan udara dan air sehingga itu yang membuat kualitas tanah kita akan lebih baik. Jadi dari sampah jadi sesuatu yang tidak bernilai bisa menjadi sesuatu yang bernilai. Dan dalam mengkompos ada 4 elemen yang mesti diperhatikan yaitu adalah sampah brown, sampah green, air, dan, udara. Lalu ada hal yang pasti ada dalam kita mengkompos adalah mikroorganisme atau para pengurai, yang handal. Jadi biasanya semua sisa-sisa makanan itu nanti akan diurai oleh para mikroorganisme ini. Dan pada sampah brown mereka tinggal, pada sampah green itu yang mereka akan uraikan. Lalu kita juga butuh udara karena si bakteri ini juga membutuhkan udara untuk bisa berhidup dan berkembang biak. Lalu apa sih sampah brown dan apa sih sampah green? Sampah brown itu biasanya ciri-cirinya adalah warnanya coklat, dia tidak berbau dan mengandung banyak karbon. Sedangkan kalau sampah green itu biasanya dia, mengeluarkan bau basah dan biasanya berwarna hijau. Biasanya sisa-sisa makanan atau sisa-sisa sayuran, sisa-sisa tulang, sisa-sisa, berbagai sisa-sisa konsumsi kita biasanya masuk ke dalam sampah green. Ini yang bisa kita daur ulang dengan perpaduan sampah brown dan sampah green.
Lalu satu hal lagi yang mesti diperhatikan dalam mengkompos adalah semakin kecil sisa-sisa makanan yang kita masukkan ke dalam komposter, akan lebih mudah terurai oleh para mikroorganisme. Dan ini yang paling penting juga dalam mengkompos adalah selalu membuat komposisi lapisan secara berlapis. Jadi sampah-sampah brown itu harus di bawah, lalu nanti ditutup oleh sampah green, ditutup lagi dengan sampah brown. Jadi lapisannya berlapis karena harus selalu berlapis agar sampah brown ini bisa menutupi sampah-sampah green. Biasanya sampah-sampah green, sisa-sisa makanan ini berbau, kalau kita tutup dengan sampah brown, itu biasanya akan menutup baunya atau menyerap baunya. Sampah brown ini biasanya mengandung karbon dan dia menyerap bau. Ini komposisi yang harus diperhatikan, dan kalau kita mengkompos, pastikan 2:1, 2 sampah brown-nya, 1 adalah sampah hijaunya atau sisa makanannya. Dan jangan lupa untuk memberikan udara, karena bakteri-bakteri yang bertugas untuk mengurai makanan ini butuh udara. Jadi mungkin bisa diaduk atau bisa lakukan pengadukan setiap 2 sampai 3 hari sekali. Dan biasanya kompos itu siap dipakai kurang lebih 18 sampai 30 hari setelah kita selesai mengkompos yang terakhir. Oke, jadi ada banyak sekali macam dan ragam kompos, salah satunya adalah kompos Takakura. Ini yang membedakan adalah dia menggunakan wadah yang sangat sederhana, tinggal dilubangi, lalu lapisan paling bawah ditaruh sekam atau sampah brown untuk menyerap sampah-sampah green, cairan yang ada atau keluar dari si sampah-sampah green-nya ini. Lalu juga ada kompos cair, bedanya kalau kompos cair tidak memerlukan sampah brown, jadi tinggal memasukkan sampah-sampah organiknya, lalu nanti bisa kita kasih cairan bioaktivator untuk mempercepat proses penguraiannya. Biasanya ini output dari si kompos ini berbentuk cair, sedangkan kompos padat berbentuk padat. Lalu apa sih pertanda kalau kompos kita ini sudah bisa panen? Biasanya nanti warnanya akan seperti tanah, coklat, lalu suhunya juga akan seperti tanah dan baunya akan seperti tanah. Jadi nggak usah khawatir nanti bau nggak ya kompos saya, soalnya saya udah isi sama ikan, mungkin ya sisa-sisa makanan atau apapun, nggak usah khawatir karena nanti ada bakteri pengurai yang akan mengurainya. Jadi otomatis teksturnya akan seperti layaknya tanah. Ini juga ada beberapa contoh komposter, wadah untuk kita membuat kompos. Jadi sebisa mungkin kita gunakan semua peralatan yang ada di rumah, sesuaikan dengan kondisi yang ada. Jadi nggak ada alasan, saya nggak punya lahan atau apa, kalian bisa pakai drum, ban, atau kayu-kayu, atau sekam-sekam sebagai pembatas atau penutup dari si tempat si komposternya. Jadi ada banyak macam cara kita mengkompos, yang penting 4 elemen itu diperhatikan. Dan kita lihat satu video, di mana video ini kita buat untuk teman-teman atau warga yang merasa saya susah mengkompos karena saya nggak punya lahan. Jadi ini kita menggunakan bak cat bekas yang kita gunakan sebagai komposter. Kita bisa lihat videonya.
Oke, jadi itu contoh video sederhana tutorial yang Kartabumi buat. Jadi intinya sistemnya sama, kalian bisa menggunakan wadah apapun di rumah, entah itu drum, baskom, pastikan dilubangi dulu untuk sirkulasi udara, lalu kalian nanti bisa taruh lapisan paling bawah dengan sampah brown, supaya nanti kalau ada resapan atau air yang mengalir dari sampah sisa-sisa konsumsinya itu bisa terserap. Dan silahkan dimasukkan sampahnya, sampah sisa-sisa makanannya, sampah-sampah organiknya, dan selalu melapisi lapisan paling atas dengan sampah brown ya. Tadi sampah brown kita udah bahas, sampah yang memang menyerap karbon. Jadi dia biasanya bisa pakai tanah, bisa pakai daun kering, bisa pakai serabut kayu, bisa pakai kertas, bisa pakai kardus. Itu taruh di atas untuk agar tidak memancing hewan-hewan lain karena bau dari sisa-sisa organik. Jadi pastikan selalu menutup lapisan paling atas dengan si sampah brownnya ini. Dan secara berkala, mungkin 2 atau 3 hari sekali diaduk, lalu ditutup lagi lapisan paling atasnya dengan sampah brown. Jadi itu sangat sederhana banget. Kita bisa menggunakan wadah yang ada di rumah, dan segala sesuatu yang berasal dari alam itu pasti akan terurai. Dan tadi kita mengadopsi di mana hutan juga mengkompos binatang mati lalu tertutupi dedaunan dan terurai. Jadi segala sesuatunya itu pasti akan terurai selama itu berasal dari alam. Jadi nggak pernah ada kata gagal dalam mengkompos. Lalu kita lihat lagi satu video. Ini adalah video ekoenzim. Ini juga salah satu yang bisa kita lakukan terkait sampah-sampah organik. Kalau sampah-sampah sisa buah ataupun sampah-sampah dari sisa konsumsi buah dan sayur-sayuran, kita bisa manfaatkan sebagai cairan ekoenzim. Cairan ekoenzim ini sudah banyak diuji dan sebagai cairan pembersih serbaguna. Kita lihat videonya. Oke, tadi ekoenzim. Jadi apa aja yang bisa kita lakukan untuk bisa mengurangi penumpukan sampah dan sampah ini tidak menumpuk atau berakhir di TPA adalah kita juga bisa mengolahnya menjadi kompos yang nanti kemudian bisa kita panen dan kita bisa manfaatkan sebagai pupuk. Selain itu juga kalau ada sisa konsumsi kalian seperti buah-buahan atau sisa konsumsi dari sayur-sayuran, kita bisa manfaatkan menjadi cairan fermentasi, cairan ekoenzim yang sudah banyak diakui sebagai cairan pembersih serbaguna. Mungkin itu aja Mbak Leni dari aku paparannya, cukup sederhana dan mudah-mudahan bisa diterapkan dan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih Mbak Santi. Ini masih ada beberapa pertanyaan dari audiens, tapi sebelum itu kita saksikan terlebih dahulu satu buah video dari Pintu Belajar. Pintu Belajar kita tahu bahwa itu adalah sebuah program edukasi di bawah naungan Buddhist Fellowship Indonesia, dan saat ini Pintu Belajar telah memberikan beasiswa kepada kurang lebih 500 anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera. Ya. Dan saat ini sudah ada puluhan anak-anak Pintu Belajar yang telah lulus sarjana dan telah bekerja dan sudah bisa memperbaiki kesejahteraan keluarga mereka. Ya, ini satu buah video Pintu Belajar yang menggambarkan tentang salah satu anak asuh Pintu Belajar di daerah Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, kita saksikan terlebih dahulu bersama-sama. Terima kasih.
Apaan? Saya berumur 10 tahun, kelas 4 SD Asoka. Dan di samping saya ada adik saya yang berumur 5 tahun. Saya biasa pergi sekolah sendiri jalan kaki. Mata pelajaran saya paling suka IPA. Wes pulang sekolah saya biasa main. Kalau sudah sore, mama suruh bantu jual jinton, saya bantu dia jual jinton. Setiap hari Minggu saya ke Viara, kebaktian. Pekerjaan mama saya menoreh karet. Biasa dia pergi jam 5, pulangnya jam 11 siang. Kalau mama kerja biasa saya menjaga dedek, ajak dia main gitu. Bapak biasa kerja bangunan. Kalau sekarang dia nggak kerja karena sakit pinggul. Dia sakit sudah 1 tahun. Cita-cita saya menjadi pemain bola. Harapan saya buat sembuhkan Bapak. Ya, terima kasih kepada Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang telah menyaksikan video dari Pintu Belajar. Dan terima kasih juga kepada Ibu-Ibu Buddhist Fellowship Indonesia dan founder kami, Ibu Lilian Halim, dan semua donatur yang telah mensupport program Pintu Belajar Buddhist Fellowship Indonesia. Semoga ke depan lebih banyak lagi anak-anak Indonesia dari kalangan prasejahtera yang bisa dibantu oleh Pintu Belajar. Dan semoga juga anak-anak asuh Pintu Belajar nantinya bisa bermanfaat buat keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia kita yang tercinta. Dan bagi Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya yang tergerak hatinya itu ingin mensupport program Pintu Belajar, nanti bisa menghubungi Sekretariat untuk informasi lebih lanjut. Terima kasih. Ya, baiklah, kita lanjut dengan pertanyaannya. Ya, terima kasih Mbak Santi atas sharingnya, sangat bagus sekali dan sangat menginspirasi kita semua ya. Kita tahu bahwa di setiap rumah tangga kan memang tadi katanya ya Bu, ada menghasilkan kurang lebih hampir 1 kilo ya, 0,7 sampai 1 kilo sampah ya. Itu mungkin keluarga kecil ya, kalau mungkin keluarga besar mungkin lebih tinggal lagi. dikali, ya. Itu kan per orang. Per orang Tinggal dikali jumlah berapa jumlah keluarganya. Karena itu dari survei dari KLHK bahwa 1 orang itu mungkin menghasilkan sampah kurang lebih 0,7 sampai 1 kilo per hari. Dan semakin tinggi tingkat
perekonomian suatu keluarga, pasti sampahnya makin banyak. Oh iya, karena barang yang Beli dibeli dan makin barang ya banyak. benar, yang dikonsumsi juga makin banyak Iya, dan pesen beragam. makanan lebih banyak, akhirnya banyak food waste. Ya. Penting banget, kenapa kita mesti memutus mata rantai sampah ini supaya tidak menumpuk di TPA, ya karena kita sendiri yang paling tahu ya, Mbak Leni, kondisi sampah kita sendiri yang menghasilkan, jadi kita merupakan garda terdepan untuk bisa mengurangi sampah tersebut. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, berarti tadi 0,7 kilo itu per orang ya, tinggal Yes. dikaliin aja berapa orang anggota keluarganya ya. Oke, terima kasih Mbak Santi. Mbak Santi, ini ada pertanyaan dari audiens. Pengolahan sampah organik jika tinggal di kota besar seperti Jakarta, selain bisa menjadi kompos, mungkin ada fungsi lain, Mbak Santi? Terima kasih. Kenapa Bu? Selain apa? Selain apa Mbak? Selain hanya bisa dijadikan kompos, mungkin ada fungsi lain, Oke. Mbak Santi? Terima kasih. Untuk sampah organik memang paling banyak didaur ulang menjadi kompos atau menjadi pupuk. Kalau misalnya gini, saya nggak punya taman di rumah gitu ya, saya juga nggak perlu pupuk misalnya ya. Mungkin sekarang banyak banget waste management yang bisa kita memberikan sampah organik kita dan mereka bisa pick up juga sebenarnya di rumah. Tapi memang kebanyakan sebagian besar sampah-sampah dari organik sisa makanan itu selain dikompos mungkin dijadikan pakan ternak. Tapi tetap semuanya pasti hanya itu aja, nggak ada yang lain sih sebenarnya. Atau jadi cairan ekoenzim tadi. Tapi cairan ekoenzim ini lebih spesifik sampah organiknya itu harus sisa-sisa konsumsinya itu buah-buahan, kulit buah atau sisa konsumsi dari sayuran. Memang hanya itu aja, beda kalau sampah anorganik ya, lebih banyak turunannya. Tapi sampah organik sedikit karena memang dia berbusuk dan mudah rapuh ya. Jadi memang cuma dipakai untuk kompos dan untuk pakan ternak, itu aja. Oke, terima kasih sharingnya. Mbak Santi, nah kalau mungkin di kota-kota besar seperti Jakarta ya, kita tahu bahwa sebagian masyarakat ini nggak semuanya tinggal di rumah yang landed house, yang ada tanahnya, ada kebunnya ya. Nah, sebagian dari masyarakat kan sudah terbiasa tinggal di apartemen. Ya. Nah, kalau untuk mengolah sampah organik ini menjadi kompos, itu dengan tempat yang terbatas ini, apakah bisa menimbulkan bau yang tidak sedap ya, Mbak Santi? Terima kasih. Oke. Memang banyak banget yang kendalanya tuh saya nggak punya lahan gitu, terus rumah saya sempit gitu, jadi benar-benar minim lahan. Dan banyak banget juga follower-follower dari Kertabumi juga yang mengkompos di apartemen dengan lahan yang sangat sempit. Kuncinya adalah tadi, sistem mengkompos itu harus mengkombinasikan sampah brown dan sampah green. Jadi sampah brown tadi sampah seperti misalnya serbuk kayu, tanah, atau daun-daunan kering, itu harus selalu menaruh lapisan paling atas. Fungsinya apa? Fungsinya sampah brown ini berada di paling atas dan menjadi komposisi yang paling banyak, 2:1. Untuk sampah-sampahnya ini, sampah brown ini bisa menyerap bau dan juga menghindari kadang-kadang orang kalau mengkompos juga, "Aduh saya takut nih ada belatung, ada mikroorganisme yang keluar," gitu. Selama mengkomposnya benar 2:1 dan selalu menempatkan sampah brown ini 2 kali lebih banyak dari sampah yang mau kita urai dan selalu taruh di lapisan atas, tidak akan jadi masalah. Gitu. Jadi tidak akan berbau. Karena saya pun naruh kompos tuh di samping meja makan. Banyak juga orang naruh kompos di samping kamarnya. Selama mereka tahu cara mekanismenya dalam mengkompos,
tidak akan bau. Bau itu biasanya karena tidak ada zat karbon atau sampah coklat yang bisa menyerap bau dari sisa-sisa organiknya itu, Mbak Leni. Terima kasih penjelasannya Mbak Santi, sangat bermanfaat sekali ya. Ini ada pertanyaan lagi, Mbak Santi, izin bertanya ya. Apakah barang-barang hasil daur ulang sampah aman untuk kesehatan? Terima kasih. Oke, kalau bicara tentang sampah hasil daur ulang, tergantung daur ulangnya daur ulang apa. Kalau daur ulangnya contohnya sampah organik, itu aman karena kita tahu tidak pakai chemical apapun, benar-benar cuma tanah dan sisa konsumsi kita. Dan itu bisa dipakai sebagai pupuk nutrisi sebagai tanaman, nanti tanamannya juga aman untuk kita konsumsi. Yang kedua, kalau bicara tentang daur ulang sampah anorganik yang kita daur ulang, rata-rata layaknya seperti plastik lainnya. Dan biasanya memang tidak untuk seperti misalnya kita bikin wadah gitu, bukan wadah untuk dipakai buat makan, tapi kan wadah untuk serbaguna atau tas atau pouch, jadi relatif aman. Memang kalau untuk dimakan ataupun untuk konsumsi yang untuk wadah makanan atau apa, itu harus melewati uji food grade-nya, pasti beda lagi jenis plastiknya. Kalau untuk dipakai sebagai furniture atau sebagai aksesoris itu relatif cukup aman. Dan migrasi plastik itu biasanya harus berada di suhu yang tinggi. Jadi relatif aman, Mbak Leni. Oke, terima kasih Mbak Santi. Mbak Santi, kenapa maksudnya bahan makanan ataupun olahan hasil dari yang organik ya, Mbak Santi, kenapa kalau kita lihat ya di market ya, harganya pasti jauh lebih mahal daripada yang biasa. Kenapa ya? Apakah karena effortnya untuk menghasilkan barang-barang organik atau mungkin buah-buahan dan yang lain-lain yang organik, Bu? Terima kasih. Kenapa yang organik itu relatif mahal, mulai dari sayuran, mulai dari buah-buahan gitu. Kenapa mahal? Karena mereka tidak menggunakan segala sesuatu yang bersifat chemical. Jadi misalnya pun dia kena hama, pasti pakainya yang serba natural tanpa pestisida. Otomatis para petani khususnya pasti akan lebih rentan untuk gagal, ada yang gagal. Jadi tingkat kegagalannya tuh pasti lebih tinggi dibanding orang yang melakukan panen dengan pestisida. Kebetulan orang tua saya tinggal di Garut. Saya mau cerita sedikit, di sana tuh ada banyak sekali petani yang berkebun timun dan tomat. Ya, terus saya tanya gitu, kenapa pakai pestisida? Jadi mereka tuh selalu pakai pestisida, disemprot pakai pestisida sampai tangan-tangannya tuh pada bermasalah, ada yang eksim macam-macam karena saking kuatnya si pestisida itu. Sebenarnya kenapa masih dipakai pestisidanya? Karena kalau nggak hama banyak, kita sering gagal panen. Kalaupun kita pakai yang natural itu akan butuh waktu lebih lama lagi. Pertama tadi kegagalan panen yang resikonya itu lebih tinggi dibanding kalau kita pakai pestisida. Selain itu pertumbuhan dari buah-buahan yang organik itu benar-benar natural. Dikasih pupuknya juga pupuk yang natural. Beda kalau kita kasih pupuk sintetis. Mungkin kelihatannya bagus di luarnya, tapi kandungannya lainnya itu juga mengganggu kesehatan. Sebenarnya jadi ada seperti dua mata uang yang saling berbeda. Jadi semuanya punya keuntungan dan kelebihan masing-masing. Tapi memang kalau kita mau lihat sehat, ada investasi. Kita mungkin bayar mahal, tapi itu investasi yang udah kita bayarkan untuk ke depannya. Kalau kita beli murah, kita nggak tahu dampaknya buat kesehatan nanti seperti apa. Belum lagi buat kesehatan maupun buat lingkungan, Mbak Leni.
Ya, oke, terima kasih em, Mbak Santi. Nah, kalau penggunaan pestisida, bahan-bahan kimiawi itu kenapa sangat tidak dianjurkan ya? Itu apakah bisa merusak alam ya, Mbak Santi ya? Iya, Hubungan dari pestisida tersebut. Terima kasih. kalau pestisida selain dia merusak kualitas tanah, Hmm. jadi kalau biasanya kita pakai pestisida, kalau dulu tuh orang bisa berkali-kali menanam di lahan yang sama. Hmm. Kalau sekarang sudah tidak bisa, karena udah dikasih pestisida, tingkat kesuburannya menurun jauh, dan belum lagi efek para petani-petaninya yang melakukan atau menyemprotkan pestisida ke dalam sayuran-sayuran. Jadi sebenarnya banyak banget dampak yang terjadi akibat chemical sintetis ini untuk, tujuannya sebenarnya lebih tujuan ke ekonomi ya, lebih mungkin penjualannya bisa lebih secara penjualan mungkin bisa lebih meningkat, tapi dampaknya atau efeknya itu, luar biasa terhadap alam maupun terhadap lingkungan. Terhadap Tapi lingkungan maupun terhadap kesehatan. kan itu merusak lingkungan, tapi memang masih diizinkan ya untuk bisa dibeli dengan bebas ya. Iya, sayangnya ya, masih banyak. Memang diperbolehkan ya. Walaupun memang tidak secara di satu sisi memang tidak dianjurkan, tapi memang tidak dilarang ya, seperti itu ya, Mbak Santi. Iya, biasanya ada kadar-kadar tertentu, cuman banyak juga sekarang para petani yang, memakainya di luar dari batasan-batasan tertentu, tadi untuk alasan ekonomis tadi. Tapi sebenarnya sudah banyak penyuluhan ke desa-desa gimana cara pestisida yang lebih aman, dengan kadar yang aman, tapi seperjalanan, masih banyak orang-orang yang tidak bertanggung jawab menggunakan pestisida. Hmm. Oke, ya. Terima kasih Mbak Santi. Ini ada pertanyaan lagi dari audiens. Mbak Santi, izin bertanya, sampah organik jenis apa yang bisa dibuat sampo dan sabun? Oke. Kalau untuk, bahan sampo yang organik, kita bisa memanfaatkan tanaman-tanaman atau buah-buahan yang ada di sekitar kita. Biasanya mungkin kita bisa pakai, sereh, sisa-sisa sereh, atau sisa-sisa kunyit, itu bisa kita manfaatkan sebagai ekstrak dari sabun. Tapi kalau sisa konsumsi yang sudah busuk gitu ya, itu tidak bisa dipakai untuk bahan atau skincare dari sabun. Jadi kita bisa pakai sisa-sisa atau kelebihan dari, entah itu dedaunan, entah itu buah-buahan, kita bisa manfaatkan sebagai ekstrak atau bahan aktif, untuk sabunnya. Atau mungkin kita punya buah yang terlalu matang, itu juga bisa kita manfaatkan sebagai bahan aktif untuk sabun, vitamin-vitamin yang ada di buah dan di dedaunan itu bisa ditransfer melalui sabun tersebut. Itu Mbak Leni. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mbak Santi. Kalau untuk kalau saat ini ya boleh mungkin sharing pengalaman pribadinya Mbak Santi. Nah, kalau saat ini Mbak Santi masih menggunakan sampo yang ya maksudnya yang dijual di bebas di Komersial. supermarket komersial atau sudah ini rutin nih memakai sampo dan sabun buatan sendiri, racikan sendiri. Mungkin bisa sharing pengalaman pribadi nih, Mbak Oke. Santi. Mungkin saya cerita dulu tentang perjalanan saya, kenapa saya akhirnya mengkhususkan untuk belajar lebih dalam tentang skincare organik, karena, sama halnya seperti menjalankan bisnis yang lain, kami juga mengembangkan bahwa,
permasalahan sampah itu bukan cuma permasalahan sampah organik, anorganik. Sampah anorganik bukan juga cuma permasalahannya kemasan dari kemasan sisa makanan atau kemasan sisa minuman, tapi kemasan-kemasan skincare mulai dari sabun, sampo itu juga menghasilkan kemasan-kemasan plastik, dan sabun atau skincare itu juga merupakan daily need yang kita konsumsi atau kita beli setiap bulannya. Nah, itu yang mendasari saya akhirnya mengkhususkan untuk belajar tentang skincare organik, mulai dari packaging-nya yang banyak mencemari lingkungan, dan ingredients atau komposisi dari skincare yang banyak di pasaran ini menggunakan chemical sintetis tersebut. Akhirnya itu yang mendasari saya belajar. Dan sejak sudah mungkin masuk ke 2 tahun belakangan ini, saya sudah membuat skincare sendiri. Mulai dari sabun mandi, sabun cuci muka, sabun cuci piring, sabun mencuci baju, sampai sampo sendiri. Kenapa tadi saya ingin mengurangi kemasan-kemasan plastik, yang pertama. Yang kedua, saya ingin mengetahui semua komposisi dari skincare yang saya pakai. Kalau kita bikin sendiri, kita bisa mengatur dan mengontrol semua komposisi yang ada di dalam sabun maupun sampo yang kita buat sendiri. Jadi semuanya lebih aman dan pastinya lebih hemat juga kalau kita buat sendiri. Gitu. Karena kalau kita beli di luaran, memang pasti sampo atau sabun organik itu relatif lebih mahal. Tapi kalau kita bisa buat sendiri di rumah, itu relatif lebih murah. Gitu. Ya. Terima kasih Mbak Santi atas penjelasannya, sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Nah, mungkin Mbak Santi bisa menceritakan sedikit juga tentang pengalamannya belajar di Inggris tuh, kan ada mix online dan offline juga ya. Jadi dalam pelajaran 1 tahun itu di UK belajar apa aja nih Mbak Santi, membuat apa aja gitu. Jadi mungkin bisa berbagi pengalaman kepada kita semua dan masyarakat Indonesia. Terima kasih. Dan kenapa kok tiba-tiba, maksudnya bukan tiba-tiba sih, kenapa bisa terinspirasi untuk sampai belajar sampai jauh-jauh ke UK? Terima kasih. Baik, Mbak. Jadi saya belajar di School of Natural Skincare. Memang saya di sana spesialisnya sampo natural. Kenapa saya sampai jauh-jauh belajar ke sana? Karena saya pengen dapat sesuatu dan insight-insight baru di sana yang bisa saya bawa ke Indonesia tentunya. Dan di sana saya banyak belajar mulai dari apa yang disebut natural, kenapa disebut natural, lalu bahan-bahan apa saja yang bisa dianggap natural, gimana cara mengekstrak bahan-bahan yang natural, lalu kita juga belajar apa perbedaannya natural dan sintetis maupun dampaknya, dan segala hal sesuatu yang berhubungan dengan yang natural kita pelajari semua di sana. Lalu prosesnya, packagingnya, sampai after gimana kita belajar bisa memanfaatkan ekstrak-ekstrak yang ada di sekitar kita. Jadi lumayan kompleks sih belajarnya, tapi lumayan puas karena banyak yang bisa saya transfer ilmunya di Indonesia khususnya. Gitu Mbak Leni. Ya, terima kasih atas sharingnya. Nah, bagi kalau masyarakat Indonesia yang ingin belajar ke sana juga ya, Mbak Santi, itu selain belajar tentang major yang ini, itu ada major-major yang lain yang tentang lingkungan, Bu? Terima kasih. Kalau di sana khusus untuk skincare dan shampoo aja. Oh, Memang khusus. oh memang khusus ya. Oke. Ya. Ya, Skincare dan shampoo aja. skincare dan shampoo ya. Kalau skincare lebih rumit lagi karena belajar tentang struktur kulit, jenis kulit dan macam-macam. Gitu.
Oke, Kalau saya lebih spesifik, saya belajar tentang struktur, rambut dan kepala. oke. Ya, terima kasih Mbak Santi. Nah, Mbak Santi, ini ada satu hal nih di eh, apa di masyarakat kita nih. Nah, ada anak-anak yang mungkin usia remaja atau mungkin eh, di usia ke 20 atau 30-an aja sudah muncul banyak rambut putih ya. Padahal memutih belum waktunya nih ya Mbak Santi ya. Iya. Nah, kenapa bisa begitu gitu? Apakah itu faktor genetik atau mungkin salah memakai sampo yang mungkin kurang tepat, kurang cocok? Mungkin mohon pencerahannya Mbak Santi. Terima kasih. Oke, jadi kalau uban itu memang masalah pigmen, tapi sebenarnya sih paling banyak faktor yang mempengaruhi kesehatan kulit kepala kita tuh lebih karena kebiasaan atau habit kita, Mbak Leni. Jadi kalau misalnya nutrisi dan vitamin yang diterima oleh kulit kepala itu maksimal, mungkin dia akan bisa menunda menunda sel-sel, rambutnya lebih memutih. Sama seperti tubuh, kulit, rambut juga merupakan, sel tubuh yang butuh banyak vitamin. Dan kalau kita stres biasanya yang paling banyak kena kena efek pertama tuh kalau nggak kulit pasti, rambut. Jadi tingkat stres, tingkat pola hidup, dan mungkin pemakaian sampo yang salah juga itu pengaruh terhadap, munculnya uban, sebelum waktunya. Tapi sebagian besar faktor yang paling banyak adalah pola hidup. Pola hidup sama seperti kulit. Kalau kita mau pakai sampo sebagus apapun, kalau pola hidup kita nggak bagus, perawatannya kurang, itu akan mempercepat proses, uban di kepala. Itu Mbak Leni. Termasuk managing stres. Yes, stres Oke. tuh memang harus banget, kondisi Wah, kondisi stres, pola hidup itu tuh, sangat mempengaruhi ke dalam semua sel-sel tubuh kita termasuk rambut. hmm, oke. Ya, Mbak Santi, mungkin Mbak Santi kan sudah belajar banyak tentang ini ya, eh, bagaimana cara membuat sampo dan untuk perawatan rambut ya Mbak Santi ya. Nah, mungkin Mbak Santi bisa men-sharingkan eh, kepada kita semua dan masyarakat Indonesia bagaimana kita bisa memaintain eh, rambut kita supaya walaupun nanti usia semakin bertambah ya uban itu minimalis gitu loh Mbak Santi dan rambutnya tetap bagus dan eh, ubannya kalau bisa hitam terus gitu gitu. Baik Ya. baik, tadi yang pasti, lebih dari 50% faktor yang mempengaruhi kesehatan kulit maupun rambut adalah pola hidup. Dan benar tadi, managing stres kita tuh kayak apa, itu yang paling penting. Jadi kalau pola hidup kita dan, kita bisa mengontrol emosi dan pikiran kita, itu bisa membantu sudah selangkah lebih maju untuk bisa mengatasi segala permasalahan di kulit kepala. Nah, tapi kalau untuk kulit kepala sendiri apa sih yang mesti diperhatikan? Yang mesti diperhatikan adalah tingkat kelembapan si kepalanya ini. Juga sampo yang tepat tuh akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan kulit kepala kita. Terus pemakaiannya juga yang benar seperti apa. Kalau pakai conditioner mungkin pakainya cuman di, rambutnya aja, jangan di kulit kepalanya. Terus keramas juga jangan setiap hari keramas juga itu tidak baik, karena nanti lapisan minyak yang harusnya ada di dalam kulit kepala justru kebuang gitu aja. Lalu kalau misalnya kita ngerasa memang ada masalah terhadap, rambut kita, berarti kita harus double perawatannya, mungkin bisa pakai serum rambut, mungkin bisa dikrimbat, pakai spa rambut. Jadi harus harus juga membaca kira-kira permasalahan di kulit kepala kita apa, butuh asupan vitamin, bisa ditambah vitamin, karena tadi kita harus banget jalanin pola hidup yang sehat tadi buat buat kulit kepalanya.
dan pilih produk-produk yang ramah lingkungan, produk-produk yang minim akan chemical sintetisnya. Berbeda dengan struktur tubuh yang lain, rambut itu struktur mati. Jadi kalau dia udah terlalu banyak paparan chemical, mungkin banyak pakai hair dryer, pewarnaan atau apa, dia susah untuk kembali lagi ke posisi semula. Biasanya nanti akan rontok, patah-patah atau apa. Karena rambut itu struktur mati, jadi otomatis dia sulit untuk mengembalikan ke posisi semulanya lagi. Paling nanti rambut barunya lagi yang tumbuh. Jadi memang harus kita memanage semuanya, semua mulai dari pola hidup, pola pikir, dan menggunakan produk-produk yang aman untuk tubuh, untuk rambut, juga hindari berbagai paparan kemikal-kemikal yang berbahaya buat rambut. Gitu Mbak Leni. Ya, terima kasih Mbak Santi atas penjelasannya yang sangat bermanfaat sekali buat kita semua. Nah, tadi Mbak Santi ada mention bahwa kita tidak dianjurkan untuk setiap hari berkeramas karena ada lapisan minyak yang akan ini ya, mungkin akan Terbuang. ya terbuang Yes. gitu ya. So, berapa hari sekali ya yang paling ideal itu kita cuci rambut? Kalau terlalu lama kayaknya rambutnya kayak lepek berminyak gitu ya. Iya, mohon pencerahannya Mbak Santi. Iya. Jadi yang paling ideal memang 2 sampai 3 hari sekali untuk keramasnya. Nah sebenarnya banyak sampo-sampo yang kita bisa baca, sampo ini untuk bisa dikeramas setiap hari atau tidak, karena ada orang yang udah kebiasaan keramasnya setiap hari. Jadi kayaknya kalau nggak keramas tuh kayak nggak mandi gitu. Nah kalau kalian tipe orang yang memang harus keramas setiap hari, teman-teman bisa pilih sampo yang memang bisa digunakan untuk setiap hari. Biasanya sampo-sampo yang bisa digunakan untuk daily atau tiap hari, biasanya komposisi atau daya bersihnya itu dikurangin, sehingga tidak terlalu kuat untuk membersihkan minyak-minyaknya. Karena kita tetap butuh minyak untuk kelembapan si kulitnya ini. Kalau misalnya kita ketombean nih, misalnya ada orang yang ketombean tiap hari keramas, juga itu nggak baik karena secara langsung tubuh itu dia memerintahkan otak untuk kurang nih minyak, jadi memproduksi minyak lebih banyak, memproduksi minyak lebih banyak. Jadi bukan masalahnya keramas tiap hari, tapi harus cari perawatan rambut yang sesuai. Kalau misalnya memang mau keramas tiap hari tadi, cari sampo-sampo yang memang bisa digunakan setiap hari. Biasanya sampo yang digunakan setiap hari dan sampo yang bisa digunakan seminggu 2 atau 3 kali mempunyai ingredients yang berbeda-beda untuk daya bersihnya, seperti itu Mbak Leni. Oke, ya. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari audiens. Langkah mengolah sampah adalah salah satunya adalah dengan menggunakan kembali barang yang ada, misalnya botol minuman plastik dari air mineral setelah kita konsumsi udah habis, apakah kita boleh merefill botol air mineral tersebut ke air yang ada di rumah gitu? Kita refill dan pakai wadah itu untuk membawa ke kantor, ke apa? Kalau kita lagi olahraga, boleh nggak itu dipakai ulang? Apakah aman? Terima kasih, Mbak Santi. Baik, cuman mungkin sebenarnya banyak yang membahas tentang bahaya kalau kita memakai ulang kembali plastik untuk minum. Cuman mungkin ini harus dijawab dengan uji lab dan ranahnya agak berbeda nih dari saya ya. Kalau mau cari amannya sih sebenarnya kita kalau mau merefill bisa pakai kemasan plastik yang ada botol-botol atau tumbler yang ada di rumah. Itu kayaknya lebih aman dibanding kita pakai plastik air mineral lalu kita isi ulang kembali gitu. Karena walaupun belum diuji, walaupun saya nggak tahu jurnalnya, tapi itu harus dilihat juga secara ujinya seperti apa. Cuman kalau lebih aman mungkin kalau botol-botol dari air mineral ini sebenarnya sangat bernilai
eee, jadi kita bisa donasikan atau bisa kita berikan ke para pelaku-pelaku daur ulang untuk didaur ulang. Yang paling yang paling baik adalah kita mengurangi penggunaan plastik untuk botol-botol mineral. Jadi memang udah bawa tumbler sendiri dari rumah. Mungkin itu sih Mbak Leni. Terima kasih atas penjelasannya, Mbak Santi. Nah, Mbak Santi, kalau sampo-sampo yang kita beli bebas di market ya, yang bukan yang organik, yang biasa lah, yang kita banyak temuin di supermarket. Nah, itu kalau tidak salah, kalau misalnya eh, kita mandi nih, eh, airnya kan mengalir, bermuara akhirnya ke Laut. sungai atau ke laut ya. Mhm. Nah, itu bahan-bahan kimianya itu bisa mencemari lingkungan ya. Eh, nah, yang kedua adalah mungkin sampo atau sabun organik yang mungkin diracik sendiri oleh Mbak Santi sampai belajar khusus ke Inggris ya. Nah, itu kalau misalnya dipakai buat mandi, terus habis itu airnya mengalir nih ke sungai, ke laut gitu. Itu aman ya untuk ekosistem yang ada di sungai atau laut. Mohon pencerahannya, terima kasih. Iya, bener banget Mbak, itu juga yang mendasari saya belajar tentang, skincare organik, body wash maupun sampo. Karena, komposisi dari sampo ataupun sabun yang mengandung kimia sintetis, otomatis air bilasannya itu masuk ke dalam saluran air, tadi masuk ke sungai, ke kali, dan ujung-ujungnya ke laut. Segala sesuatu yang sintetis otomatis sulit untuk terurai oleh mikroorganisme karena sintetis. Jadi otomatis akan mengganggu biota yang ada di air maupun ada di laut. Pencemaran air, pencemaran tanah yang dampaknya jadi semakin luas gitu. Kalau misalnya kita mau nggak peduli berapa banyak orang yang nanti mungkin kalau sepemikiran sampai kita nggak peduli, semua orang nggak peduli, kita nggak bisa mewariskan hal baik nanti buat generasi generasi kita berikutnya. Nah, kalau kita buat atau kita pakai sabun yang natural, memang karena bahan-bahannya diambil dan diekstrak dari alam, jadi otomatis pada saat air bilasannya ini kembali ke alam, dia akan mudah bisa terurai oleh para mikroorganisme. Jadi otomatis lebih aman dan ramah lingkungan untuk air maupun untuk hewan-hewan yang ada di biota di air. Seperti itu Mbak Leni. Jadi mungkin kelihatannya cukup sederhana, tapi sebenarnya dampaknya setiap orang pakai, setiap orang mandi, menumpuk banyak, nggak heran kalau sekarang banyak banget hasil panen, hasil biota itu menurun, dan dampak-dampak lainnya yang kita nggak bisa hindari, salah satunya adalah dengan banyaknya penggunaan chemical kimia yang kita pakai setiap harinya. Itu Mbak Leni. Ya, terima kasih Mbak Santi. Ya, Mbak Santi, kalau mungkin bagi yang belum sempat nih atau belum tahu caranya untuk membuat sampo dan sabun sendiri gitu ya, yang organik ya. Nah, apakah sampo dan ini apa namanya sampo dan sabun organik ini bisa didapatkan di mana ya? Mungkin bisa dibeli di mana gitu? Oke. Apakah sudah banyak tempat-tempat yang menjual hasil-hasil organik seperti sampo dan sabun? Terima kasih. Mungkin bisa di-share gitu. Sudah banyak banget Mbak Leni. Hmm. Kita tinggal cari yang sudah bersertifikat organik maupun natural. Kalau kita beli di online itu kan cari aja sabun atau sampo organik. Nanti dia akan kasih bahan-bahannya apa aja, dan rata-rata jangan lupa sudah berizin edar BPOM dan sudah bersertifikat organik ataupun natural. Mereka punya sertifikasi sendiri, dan sekarang juga sudah banyak banget sabun maupun sampo yang sudah
bersertifikat natural ataupun organik. Jadi base-nya semua ingredients-nya berasal dari alam. Tapi kalau misalnya ditanya harganya gimana gitu ya Mbak Leni, kebanyakan tuh orang kan masih concern-nya tuh masih ke Pricing, price pricing. concern ya. Ya. Cuman sebenarnya memang kita nggak bisa bandingin apple to apple segala yang organik dan yang tidak organik. Kalau yang organik kita sudah membayar semuanya dampaknya terhadap lingkungan. Tapi kalau yang anorganik biasanya kita alih-alih kita mau murah, tapi dampaknya untuk tubuh dan untuk lingkungan itu kita bayar nanti. Gitu. Jadi sebenarnya investasinya kita tuh berbeda. Yang satu investasi kita untuk ke depannya lebih baik, yang satu investasi kita untuk kesehatan tubuh dan lingkungan yang kita pertaruhkan. Jadi memang harus merubah mindset-nya kita, kenapa perlu organik dan dampaknya apa. Bukan cuma masalah harga, tapi masih banyak hal baik dan hal buruk yang mesti kita pertimbangkan lagi, Mbak Leni. Gitu. Jadi memang harus merubah mindset-nya tentang produk-produk yang organik tersebut. Kita udah membayar semuanya di depan, makanya mahal gitu. Oke, terima kasih atas penjelasannya Mbak Santi. Mbak Santi, ini pertanyaan dari audiens lagi, apakah manfaat ekoenzim untuk kesehatan ya Mbak Santi? Oke, kalau ekoenzim sih lebih untuk cairan pembersih serbaguna. Ya, sebenarnya ekoenzim itu merupakan fermentasi di mana kita berusaha untuk mengembangbiakan bakteri-bakteri baik di dalam cairan ekoenzim ini, sehingga dia sifatnya asam sehingga bisa membunuh bakteri-bakteri. Nah, sebagian orang banyak dipakai untuk mandi ataupun dipakai untuk keramas sekalipun. Nah, tapi yang paling banyak dipakai itu adalah untuk pembersih serbaguna di rumah, misalnya untuk cuci piring, lap-lap atau cairan disinfektan, gitu. Gitu Mbak Leni. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Dan kalau cairan ekoenzim ini kalau misalnya iniin ke sungai atau ke Iya. laut itu juga sangat bermanfaat ya? Karena apa? Mungkin mohon penjelasannya. Iya, sangat bermanfaat. Kenapa? Karena bakteri baik tadi yang kita kembangbiakkan. Jadi dalam satu cairan ekoenzim itu kita berusaha untuk mengembangbiakkan bakteri-bakteri baik. Jadi bakteri-bakteri baik yang ada di sungai ini otomatis bisa membantu menjernihkan air, menjernihkan kalau ditaruh bisa sebagai penjernih udara pun juga bisa. Jadi banyak banget manfaat dari si ekoenzim ini. Nah, kalau di air tadi, jadi bakteri baiknya akan baik, otomatis bisa membunuh bakteri-bakteri yang jahat, juga menjernihkan dan memperbaiki kualitas dari air. Jadi udah banyak banget pelaku-pelaku ekoenzim yang sengaja membuang larutan ekoenzim ke dalam sungai-sungai. Gitu. Termasuk di daerah lingkungan saya juga rutin para penggiat-penggiat lingkungan itu sengaja membuang larutan ekoenzim ke dalam sungai-sungai. Gitu. Itu tidak membahayakan ekosistem yang akan di dalamnya ya, seperti ikan-ikan, itu nggak masalah ya Mbak Tidak, Santi? tidak masalah karena semuanya adalah bakteri baik yang dibutuhkan untuk alam maupun untuk makhluk hidup. Oke, ya. Dan ini sudah banyak jurnalnya maupun uji labnya. Jadi kalau nanti teman-teman penasaran, bisa cek mengenai larutan ajaib, larutan ekoenzim ini. Ya, terima kasih Mbak Santi. Ini ada pertanyaan lagi. Apakah ada cara membuang sampah yang benar atau kita hanya membuang sampah di tempat sampah tanpa melihat adanya yang kita buang? Jika bercampur aduk, apakah ada efek negatifnya? Terima kasih. Oke. Memang biasanya setiap lokasi itu punya macam-macam regulasi tentang pembuangan sampah. Tapi yang paling banyak memang orang selalu menggabungkan semua sampah lalu diambil sampahnya oleh petugas kebersihan. Ya,
Kalau kita nggak milah sampah, yang pertama adalah sampah-sampah anorganik seperti mungkin misalnya botol air mineral, kardus, kertas yang harusnya bisa didaur ulang itu jadi tidak bisa didaur ulang karena, kualitasnya pasti akan menurun karena kita campur dengan sampah-sampah organik sisa makanan. Yang paling baik dalam membuang sampah adalah kita memilah sampah memang harus dipilah sampah organik dan sampah anorganik maupun sampah residu. Nah, kalau sampah organik tadi kita bisa melakukan mengkomposnya, kalau sampah anorganik sebenarnya kita bisa berikan ke para pelaku-pelaku daur ulang untuk didaur ulang. Memang kelihatannya jadi lebih ribet sih, kok capek banget ya, ribet gitu ya, karena mungkin sama halnya dengan teman-teman yang lain, kita sudah terbiasa nyaman dengan buang sampah ke satu tempat, lalu biar aja petugas kebersihan yang ngambil. Tapi justru, kita nggak bisa seperti itu lagi, kenapa? Karena permasalahan sampah ini sudah semakin lama semakin memprihatinkan kondisi sampah kita ini. Jadi harus memang kita bergerak bersama-sama untuk bisa mengurangi sampah. Dan jangan sampai kita justru mengkontribusi penumpukan sampah yang banyak di TPA ini. Perjalanan sampah ini baru dimulai pada saat kita buang sampah gitu. Kenapa kita mesti bertanggung jawab? Karena kita yang paling tahu sampah kita sendiri. Jadi paling penting adalah kita harus selalu memilah sampahnya dan, kalau bisa kita bisa, mengurangi sampahnya, mendaur ulangnya kembali atau kasih ke pelaku-pelaku daur ulang. Seperti itu sih Mbak Leni. Oke, terima kasih Mbak Santi. Oke, ini karena ada keterbatasan waktu, eh, ini ada satu pertanyaan terakhir ya Mbak Santi. Nah, Mbak Santi, kan daur ulang sampah organik kan kebanyakan difungsikan untuk menjadi kompos ya, supaya tanaman yang kita tanam itu bisa tumbuh dengan subur ya, Mbak Santi ya. Nah, apa bedanya pupuk yang mungkin kita beli di market atau tukang tanaman yang mungkin kayak satu pak semen gitu, satu pak kayak bungkusan semen gitu ya, Mbak Santi. Nah, dengan pupuk kompos yang kita buat sendiri. Nah, itu pupuk yang diperjualbelikan di market itu apakah itu aman atau itu udah produk kimiawi ya? Atau itu juga kompos? Mungkin Mbak Santi bisa memberikan perbedaannya. Terima kasih. Oke. Mungkin kalau yang itu kan diproduksi secara Media massal. tanam biasanya ya, kita beli media tanam. Nah, biasanya kalau di toko-toko tanaman, kita suka suka beli yang namanya media tanam. Nah, saya juga nggak bisa ngomong itu sintetis, ada chemical-chemical atau enggak, saya juga, nggak bisa jawab pasti. Cuman kalau di pasaran mungkin aja ada hal-hal atau apa yang berbau sintetis. Beda kalau kita bikin pupuk sendiri di rumah, otomatis nggak ada sintetisnya sama sekali. Kalau yang di pasaran itu biasanya udah mix antara kotoran hewan, antara macam-macam isi si komposnya ini, si media tanamnya ini. Tapi kan kalau kita buat sendiri, kita bisa tahu kandungannya dan kita bisa kontrol penuh apa isi kandungannya. Jadi otomatis kalau ditanya lebih aman, ya pasti lebih aman yang punya kita sendiri. Tapi sebenarnya semua kompos, skemanya dan sistemnya sama tadi, penguraian dari sisa-sisa, organik. Nah, tapi saya nggak tahu ini sisa-sisa organiknya macam-macam apa aja. Nah, contoh di daerah rumah saya di Bintaro, biasanya kompos itu dikasih secara gratis di mana pengurus itu mengambil sisa-sisa daun kering yang mereka buat jadi kompos. Gitu. Nah, macam-macam nih kompos ini isinya apa aja, ada yang tadi cuman cuman sisa-sisa daun kering, ada juga dari sisa-sisa konsumsi, ada juga dari kotoran hewan. Jadi macam-macam. Tapi intinya sebenarnya penguraian dari segala sesuatu yang organik menjadi pupuk untuk menutrisi tumbuhan-tumbuhan. Nah, untuk komposisinya mungkin berbeda-beda, kita harus harus benar-benar cek juga dari mana komposnya itu. Tapi kalau mau ngomongin yang aman, ya kita mengompos sendiri di rumah, gitu Mbak Leni. Oke, terima kasih Mbak Santi atas sharingnya pada siang menjelang sore hari ini. Ya, kami dari Buddhist Fellowship Indonesia mengucapkan terima kasih ya atas sharing pengetahuannya.
Pasti Baik, sangat terima bermanfaat kasih sekali. Mbak Leni. Kita dokumentasikan satu ya. Oh ya, Kita ada berikan plakat. eh, Nanti kita akan kirimkan ke baik. Santi ya. Kita dokumentasikan satu ya. Baik, Mbak. Oke. Ya, terima kasih Mbak Santi. Mbak Santi, untuk melengkapi sesi sharing pada hari ini, mungkin Mbak Santi bisa memberikan sedikit closing statement, sedikit review kesimpulan dan sedikit pesan-pesan kepada kita semua dan masyarakat Indonesia terkait topik kita pada hari ini, daur ulang sampah organik, supaya intisarinya bisa lebih diingat lagi oleh masyarakat Indonesia, sehingga nantinya Indonesia bisa ini ya, maksudnya pengelolaan sampahnya lebih tertata lagi ya, dan lebih Amin. baik. Terima kasih. Baik, terima kasih juga untuk undangannya sebagai pembicara kita di sore ini. Jadi mengkompos itu kenapa penting banget mengkompos? Karena tadi setiap orang itu menghasilkan sampah dan bertanggung jawab atas sampahnya sendiri. Kita yang paling tahu kondisi sampah kita sendiri, jadi kita yang paling bertanggung jawab tentang sampah kita sendiri. Dan data yang kita terima adalah lebih dari 50% sampah adalah sampah organik. Jadi kalau kita bisa mengurangi sampah kita, kalau kita bisa memutus sampah kita untuk tidak berakhir di TPA, itu akan sangat membantu bumi ini. Jadi saya berharap buat teman-teman semuanya bisa melakukan mengkompos di rumah dengan berbagai metode yang bisa disesuaikan dengan kondisi kalian. Dan tidak pernah ada kata gagal dalam mengkompos, hanya tinggal berapa lama waktu yang kita butuhkan untuk memanen. Jadi harus kita mulai dari hal yang paling sederhana, mulai dari hal kecil dan mulai dari sekarang. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Santi Novianti atas sharingnya pada siang menjelang sore hari ini, sangat bermanfaat sekali buat kita semua dan masyarakat Indonesia. Ya, terima kasih. Ya, sangat bermanfaat sekali. Ya, Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Sehat selalu. ya baik. Semoga Mbak Santi juga sehat dan berbahagia selalu dalam menjalankan semua aktivitas-aktivitasnya. Amin. Terima kasih Terima Mbak kasih. Santi. Terima kasih juga Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang telah mengikuti sesi ini, ya, dan mengikuti channel YouTube Buddhist Fellowship Indonesia. Sampai ketemu lagi di channel YouTube Buddhist Fellowship Indonesia di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye. Nama saya Apan. Saya berumur 10 tahun. Kelas 4 SD Asoka. Dan di samping saya ada adik saya yang berumur 5 tahun. Saya biasa pergi sekolah sendiri jalan kaki. Mata pelajaran saya paling suka IPA. Wes pulang sekolah saya biasa main. Kalau sudah sore, mama suruh bantu jual jinton, saya bantu dia jual jinton. Setiap hari Minggu saya ke Viara, ke Baktian. Pekerjaan mama saya menoreh karet. Biasa dia pergi jam 5, pulangnya jam 11 siang. Kalau mama kerja biasa saya menjaga dedek, ajak dia main gitu. Bapak biasa kerja bangunan. Kalau sekarang dia nggak kerja karena sakit pinggul.
Saya sakit sudah 1 tahun. Cita-cita saya menjadi pemain bola. Harapan saya buat sembuhkan Bapak.